طيب أيها الإخوان والأخوات بارك الله فيكم جميعا لننتقل الآن إلى المسألة الثالثة من مسائل الأمر قال المؤلف حفظه الله تعالى الأمر بشيئين أو أكثر على سبيل التخيير بينها فالواجب امتثال أحدهما من غير تعيين. Perintah untuk melakukan dua hal atau lebih, dua atau lebih kewajiban, tetapi ala sabili takhir, tetapi dengan ketentuan bersifat opsional. Silahkan memilih dari dua atau beberapa opsi yang ditawarkan. Maka kewajiban mukallaf, yaitu yang mendapat perintah itu, hanya melaksanakan satu di antara pilihan-pilihan itu min ghairi ta'yin, tanpa terikat dengan ketentuan harus milih yang mana. Ya, min ghairi ta'yin, tanpa terikat dengan ketentuan mana yang harus dipilih. Kita bebas, tidak ada urutan yang pertama harus A, kalau nggak ada A harus B, kalau nggak B baru C. Tidak seperti itu, terserah pilih yang mana. Seperti firman Allah fi kafarati al-yamin fa kafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Maka kafarat orang yang melanggar sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin dari dari makanan yang biasa engkau berikan atau kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada fakir miskin itu yang 10 itu. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin, dan siapa yang tidak mampu, tidak dapat memperoleh yang telah disebutkan tadi, salah satu dari yang tiga itu, ketiga-tiganya tidak dia peroleh karena sebab-sebab tertentu tentunya, maka kewajibannya adalah puasa selama 3 hari. Surat Al-Maidah al-ayah at-tasi'ah wa thamanin, ayat 89. Fa amara bi kafarati wujuban, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan orang itu untuk menunaikan kafarat dan hukumnya wajib. Wa khayyara fi fi'liha bainal it'am awil kiswah awil itqi darajatan wahidah, tetapi Allah berikan pilihan untuk mengerjakan kafarat itu, menunaikan kafarat itu. Silahkan memilih antara memberi makan atau memberi pakaian atau memerdekakan budak. Semuanya satu level, tidak ada prioritas. Silahkan mana yang lebih meringankan bagi Anda, bagi kita, silahkan pilih salah satu dari yang tiga itu. Tidak ada ketentuan harus budak dahulu dimerdekakan, kalau tidak ada budak baru memberi pakaian, kalau tak mampu juga baru memberi makanan. Tidak ada ketentuan seperti itu. Wa mithluhu fil muhrim yahliqu ra'sahu li'illatin qala ta'ala faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Demikian juga bagi orang yang melaksanakan ihram kemudian dia mencukur rambutnya karena alasan atau karena sakit dan sesuatu yang bersifat syar'i. Allah berkata, Allah berfirman, siapa yang di antara kalian, atau siapa yang sakit di antara kalian, au bihi adzam min ra'si, atau ada masalah atau ada penyakit di kepalanya, maka dia harus membayarkan fidyah berupa puasa atau sedekah, ya, menyedekahkan hartanya, au nusuk, atau dia menyembelih hewan sebagai kafarat atas pelanggaran yang telah dia lakukan itu. Nah, di sini tidak ada ketentuan mana yang didahulukan. Tidak boleh kita katakan karena si fulan itu orang kaya, kalau bersedekah mudah bagi dia, atau berkurban atau memotong hewan juga tidak terlalu masalah bagi dia, maka dia harus berpuasa. Nah, bukan membayarkan sejumlah orang untuk bersedekah karena dia orang yang mampu, punya banyak uang, dan ini adalah hukuman itu harus memberikan efek jera atau memberatkan dia. Maka yang memberatkan bagi orang kaya adalah puasa. Oleh karena itu dia harus membayar fidyahnya berupa puasa, tidak diterima kalau sedekah atau menyembelih hewan. Nah, hal semacam ini tidak bisa diterima karena
pilihan yang diberikan atau perintah yang diberikan berupa pilihan yang ketiga-tiganya itu levelnya sama. Nah, seperti kita katakan tadi, ini adalah masalah, berarti ada yang tidak sependapat dengan madhab ini, yaitu ulama-ulama Malikiyah. Pengikut madhab Maliki, mereka berpandangan ketika orang yang melanggar perintah ini atau melakukan pelanggaran ini adalah orang yang kaya, orang yang berkemampuan, maka yang harus dia lakukan pertama adalah berpuasa, seperti itu. Tapi jumhur insyaallah lebih kuat argumentasi mereka karena memang tidak ada aturan itu sama sekali. Baik, berikutnya masalah keempat masih berkenaan dengan masalah al-amr. Seperti kita katakan di awal ada 5, sekarang kita masuk yang keempat. Qala al-muallif al-amru fi sur'atil imtithali mu'allaqun bi muqtadal bayan fa in kana muwaqqatan bi waqtin lazima imtithaluhu fil waqtil muhaddad wa in 'ulliqa bi syartin lazima imtithaluhu 'inda wujudi syart. Perintah al-amru fi sur'atil imtithal, suatu perintah jika kita bicarakan tentang seberapa cepat dia harus dilakukan, sesegera mungkin, sesegera apa kita harus menaati dan melaksanakan perintah tersebut, itu dikaitkan dengan penjelasan berikutnya. Mu'allaqun bi muqtada al-bayan, sesegera apa kita harus menunaikan suatu perintah itu tergantung kepada penjelasan yang menyertai perintah itu. Fa in kana muwaqqatan biwaqtin, apabila perintah itu ditentukan waktunya dengan waktu tertentu, maka yang wajib adalah melaksanakan perintah itu, kewajiban itu di dalam waktu yang telah ditentukan. Dan apabila perintah itu dikaitkan dengan syarat tertentu, maka kewajiban kita adalah melaksanakan perintah itu ketika syarat yang diminta itu sudah terpenuhi. Mari kita perhatikan, hadhihi min masailil khilafil masyhurati bainal usuliyyin, faminhum man atlaqa sighatul amri تقتضي الفورية في الامتثال ومنهم من أطلق يقتضي التراخي ومنهم من توقف ومنهم من فصل. وإذا انطلقت لتدبر ذلك في الأدلة الشرعية لا تجد أن الله تعالى حين قال مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوجب بمجرد هذا النص امتثال المأمور من غير بيان لأحكام الصلاة والزكاة. نعم، لا ريب في وجوب الامتثال، لكنه متوقف على البيان، فكان الأمر بالصلاة مؤقتا بأوقات محدودة لا تؤدى صلاة قبل وقتها كما لا يحل أن تخرج من وقتها، وامتثال الأمر بتلك الصلاة موسع باتساع وقتها، وفرض الحج علق بوصف في وقت فهو ليس بلازم حتى يوجد ذلك الوصف في الوقت، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وذلك في أيام الحج المؤقتة، وقضاء من فاته شيء من رمضان بعذر واجب بعد رمضان موسعا يفعله متى شاء في ذلك الوقت الموسع من العام، كما قال تعالى فعدة من أيام أخر. فإذا علم هذا لم يكن بعده لإطلاق العبارات معنى، وعليه فالتفصيل أصح شيء في هذه المسألة. Mari kita lihat penjelasannya. Masalah tadi biasanya juga dikatakan halil amru yaqtadi al-faur, apakah suatu perintah itu mengharuskan kita harus segera melaksanakannya. Nah, ini adalah masalah khilafiyah yang masyhur di antara ulama-ulama usul fiqh. Di antara mereka ada yang memakai atau secara tegas mengatakan sighatul amri yaqtadil fawriyah fil imtithal, bahwa lafaz amr itu menuntut segera untuk dilaksanakan. Wa minhum man atlaqa yaqtadit tarahi, di antara mereka juga ada yang menegaskan secara mutlak juga yaqtadit tarahi, bahwa perintah itu ya
mengharuskan, tidak mengharuskan segera dilaksanakan. Kita bebas memilih kapan dilaksanakan. Wa minhum man tawaqqaf, di antara ulama usul fikih juga ada yang tidak membicarakan masalah ini. Wa minhum man fassal, dan di antara mereka ada yang merincikannya. Merincikannya seperti yang kita sebutkan di awal ini. وإذا انطلقت لتدبر ذلك في الأدلة الشرعية لا تجد أن الله تعالى حين قال مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أوجب بمجرد هذا النص امتثال المأمور من غير بيان لأحكام الصلاة والزكاة dan seterusnya. Kita perhatikan, beliau katakan, muallif katakan, apabila kita menadaburi, memperhatikan dalil-dalil hukum syar'i yang tentunya dalam konteks persoalan kita ini, maka Anda tidak akan dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, misalnya ketika Allah katakan aqimus shalah wa atuz zakah, maka kita dengan sendirinya wajib melaksanakan salat itu hanya dengan perintah ini saja. Tidak kita temukan yang seperti itu. Min ghairi bayanin li ahkamis shalah, tanpa ada penjelasan tentang hukum-hukum salat dan hukum-hukum zakat. Ini sudah ada perintah, tapi perintah ini tidak wajib atau tidak serta-merta dapat dan bisa kita laksanakan kecuali setelah ada keterangan berikutnya, hukum-hukum yang mengatur tentang salat dan zakat itu. Naam la raiba fi wujubil imtithal, betul, kita tidak ingkari bahwa melaksanakannya itu wajib, akan tetapi tentu pelaksanaan dan kapan kita laksanakan kewajiban itu tetap harus ada penjelasannya. Nah, oleh karena itu dalam penjelasan berikutnya aqimus shalah itu fakana al-amru bis salah muwaqqatan bi awqatin muhaddadah. Nah, dalam hal ini kita dapatkan ternyata kewajiban menunaikan salat itu ditelaskan dikaitkan dengan waktu, ada waktunya. Ditentukan waktunya, waktu-waktu tertentu. Dan salat itu tidak bisa dilaksanakan sebelum waktunya datang. Demikian juga tidak boleh kita takhirkan sampai habis waktunya, harus di dalam waktu yang ditentukan, ada awal ada akhirnya. Wamtithalul amri bitinka salah muwassa'un bittisa'i waqtiha, dan pelaksanaan, ya, menaati perintah itu, melaksanakan perintah salat itu, ya kita punya waktu yang muasa, ada waktu yang lapang, ya dia kapan, dari mulai sampai akhir waktu yang telah ditentukan. Itu arti dari salat tertentu itu, atau salat-salat yang diwajibkan itu telah ditentukan waktunya. Kewajiban kita adalah melaksanakannya di dalam waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai belum masuk waktunya sudah salat, dan jangan sampai pula telah habis waktunya kita belum salat. Kewajiban kita melaksanakan di dalam waktu yang ditentukan. Demikian juga dengan kewajiban menunaikan ibadah haji. Ulika biwasfin fi waqti, dikaitkan dengan waktu juga. Nah, karena itu menunaikan ibadah haji itu tidak wajib sampai laisa bilazim hatta yujad dzalikal wasf fil waqt. Tidak wajib, tidak boleh, bahkan ya tidak wajib kita berangkat ibadah haji dan sampai kapan? Hatta yujada dzalikal wasf fil waqt, sampai waktu yang telah disebutkan tadi sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala telah datang atau telah masuk. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, kewajiban manusia kepada Allah adalah menunaikan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nah, tapi kemudian ibadah haji itu diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu. Nah, kewajiban kita dalam melaksanakan itu tentu kapan waktunya, di waktu itulah kita laksanakan. Wadzalika fi ayyamil hajjil muwaqqatah, yaitu perintah untuk melaksanakan ibadah haji tersebut adalah pada hari-hari atau pada musim haji yang telah ditentukan. Kemudian
hal berikutnya adalah wa qada'u man fatahu syai'un min Ramadan bi'udrin wajibun ba'da Ramadan muwassa'an yaf'aluhu mata sya'a fi dzalikal waqtil muwassa' minal 'am. Kemudian juga mengganti puasa Ramadan bagi orang yang ketinggalan atau ada puasanya yang bolong di bulan Ramadan karena uzur, ya uzur yang syar'i, maka dia wajib menggantinya setelah bulan Ramadan. Kapan itu? Muwassa'an, waktunya ya bebas bagi dia, kapan dia menganggapnya atau kapan dia berkesempatan untuk melakukan, silahkan sampai datang Ramadan berikutnya. Sebagaimana Allah katakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia harus menggantinya di hari-hari yang lain setelah habis bulan Ramadan itu sampai Ramadan berikutnya. Maka kita tidak bisa katakan bahwa begitu bulan Syawal selesai, begitu dia harus menunaikan segera melaksanakan puasa mengganti puasa Ramadannya. Tidak ada kewajiban seperti itu. Yang ada adalah dia betul harus mengganti, tetapi dia silahkan memilih satu atau ya memilih waktu sepanjang tahun itu setelah bulan Ramadan sampai menjelang bulan Ramadan tahun berikutnya. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah al-amru la yaqtadi al-faur, tetapi mu'allaqun bi muqtada al-bayan. Ya, perintah itu kita tidak katakan apakah yaqtadil faur atau yaqtadit tarahi, akan tetapi bergantung kepada penjelasan setelah itu. Ada yang menghendaki segera atau ada yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu, maka sesuaikanlah dengan waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan itu.